Bapak Ibu perwakilan dari Sawah Lunto Creative Forum. Narasumber dari Sawah Lunto Creative Forum. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Yogyakarta. Mas Sukri dari Sawah Lunto. Mungkin kita lanjut dengan Mas Sukri dulu. Mas Sukri ini sebagai founder Sawah Lunto Creative Forum. Oke, terima kasih Mas. Mungkin sedikit cuplikan video dulu. Oke, terima kasih. Itu cuplikan video untuk menggambarkan bahwa itu seluruhnya dahulunya kawasan tambang yang sudah direklamasi. Saya ingin mengawali pertemuan kita ini dengan sedikit pantun. Nanti kalau jawabnya rancak ya, kalau tadi cakep, kalau saya maunya rancak. Sawah Lunto si tambang batu bara telah diakui warisan budaya dunia. Kita ucap selamat Hari Habitat Dunia. Izinkan kami turut bercerita. Kami dari Sawah Lunto Creative Forum, sebuah simpul jejaring kreatif di Sawah Lunto. Dalam kesempatan ini ingin coba bercerita tentang pusakota. Lanjut Mas. Ini judul yang diberikan panitia kepada kami, peningkatan ekonomi masyarakat melalui solusi kreatif berbasis ekonomi lestari dan pelestarian budaya. Artinya kalau kita bicara strategi, strateginya mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lain, apalagi tadi dengan keluarga besarnya M Block, Post Block dan lain-lain, itu menjadi inspirasi kita. Lanjut Mas. Sekilas tentang Sawah Lunto, tadi juga sudah disampaikan, tapi yang belum tahu, Sawah Lunto itu dari Padang sekitar 2,5 jam dari kota Padang. Jadi butuh waktu yang lumayan cukup panjang untuk mencapai kota ini. Lanjut, ini perlu kita ketahui bersama, berawal dari penemuan batu bara sampai diakuinya sekarang sebagai kota warisan dunia oleh UNESCO. Itu perjalanan panjang eksploitasi batu bara. Oke, lanjut. Ada 3 nilai penting kenapa Sawah Lunto ditetapkan menjadi kota warisan budaya dunia. Pertama, situs tambang kota Sawah Lunto sebagai pusat ditemukannya batu bara. Yang kedua, jaringan infrastruktur perkereta-apian mulai dari Sawah Lunto sampai ke kota Padang. Yang ketiga adalah pembuatan fasilitas gudang di Silo Gunung. Jadi ini sebuah ensemble teknologi yang lumayan modern di zaman itu, sehingga ini yang menjadi nilai penting dan ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Lanjut Mas. Dari nilai penting tadi kita coba merujuk ke kategori warisan budaya oleh UNESCO. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebudayaan itu ada 2, ada budaya benda dan ada budaya tak benda. Di budaya benda ada budaya benda tetap dan ada budaya benda tak tetap. Di budaya tak benda begitu juga ada 10 objek pemajuan kebudayaan versi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Lanjut Mas. Ini kita coba pemetaan potensi di Sawah Lunto yang dilakukan oleh kawan-kawan jejaring. Pertama, dari hasil pemetaan kita yang kita pelajari di kebudayaan tangible tadi, penetapan warisan tambang budaya Sawah Lunto itu, Sawah Lunto ditetapkan sebagai area A. Area A itu mempunyai 6 komponen, 18 atribut, dan 45 signifikansi objek atau cagar budaya yang ada. Itu semuanya terletak di kota Sawah Lunto. Yang kedua, objek pemajuan kebudayaan sejumlah 215 yang telah ditemukan. Ini pemetaan potensi yang secara garis besar ada Museum Kereta Api, Museum Gedang Ransum, situs Lubang Suro, kawasan Taman Silo, lapangan segitiga. Di OPK atau objek pemajuan kebudayaan ada Songket Selungkang, ada bahasa Tangsi. Bahasa Tangsi ini adalah
bahasa pemersatu buruh yang bekerja di Sawalunto, bahasa Kreolnya. Jadi ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia, tidak ditemukan di daerah lain. Jadi bahasa pemersatu bisa jadi bahasa apa ya? Bahasa sesama buruh di zaman pertambangan waktu itu. Lanjut, Mas. Dari atas kita coba gali, Sawalunto sudah mempunyai city branding waktu itu, Pusakota, Sawalunto Pusaka. Sementara visi misi menetapkan di tourism brandingnya kota wisata tambang yang berbudaya. Kita di komunitas mencoba brainstorming, mencoba menawarkan rebranding sebenarnya. Ini juga hasil dari lokakarya bersama kawan-kawan di jejaring ICCN waktu itu. Kita menemukan Pusakota. Pusakota itu maksudnya adalah Pusako Kota Sawalunto. Pusako merupakan bahasa lokal yang berarti pusaka yang akan diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun. Melalui Pusakota ini kita tentu mengajak kolaborasi semua pihak agar warisan budaya ini tetap bisa lestari. Lanjut. Ini brainstorming kami bersama kawan-kawan. Lanjut, Mas. Ini tantangan, mungkin tantangan ini juga dirasakan oleh kawan-kawan kreatif dan kabupaten kota yang lain. Pertama, sebagian besar atribut signifikasi yang 45 tadi itu milik BUMN, milik PTBA, milik PT KAI, sehingga butuh kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa diaktifasi. Yang kedua, belum adanya ruang kreatif atau creative space seperti keluarga besar tadi, Pos Blok, M Blok dan yang lain di Sawalunto belum ada. Ketiga, belum maksimal pengembangan pemanfaatan dan pembinaan cagar budaya dan UPK di kawasan WT Bos, khususnya di area A Kota Sawalunto. Lanjut, Mas. Ini program kerja, ada jangka pendek, ada jangka panjang yang telah kami lakukan, pengumpulan data-data dan yang lain-lain. Ini dilanjut saja, Mas. Ini yang menjadi menjadi dasar bergerak kita bersama. Ini juga sudah kita tahui bersama melalui kegiatan-kegiatan lokakarya biasanya, bahwa kreativitas itu bisa dilakukan bersama-sama. Yang menjadi pondasi adalah 10 objek pemajuan kebudayaan versi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017. Yang kedua adalah 17 subsektor ekonomi kreatif, itu menjadi inovasi dari objek pemajuan kebudayaan yang tadi, sehingga dikolaborasikan dengan pelaku dan heksahelik di ekonomi kreatif yang terdiri dari ada pelaku seni budaya, ada pelaku budaya senior, dan berbagai pihak. Heksahelik terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media. Jika ini sudah terkolaborasikan semua, baru tercapai cita-cita untuk Pusakota tadi. Lanjut, Mas. Dari judul tadi kita coba memakai strategi yang ini. Strategi pemajuan kebudayaan sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2021. Hasil pemetaan dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan tadi, dari strategi pelindungan secara internasional sudah dilindungi dan sudah ditetapkan Sawalunto sebagai warisan budaya dunia. Di OPK ada 4 yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Itu yang menjadi dasar kita untuk bergerak, kreativitas apa yang akan kita lakukan dari potensi-potensi tersebut. Begitu juga dengan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Di bawah itu adalah potensi-potensi baik dari cagar budaya maupun objek yang ada di Sawalunto. Pemanfaatan cagar budaya sebagai ruang publik ini diaktifasi oleh komunitas-komunitas. Ada lapangan segitiga di depan kantor PTBA Ombilin. Kalau kawan-kawan di Sawalunto menyebutnya lapsek. Jadi lapsek itu adalah lapangan segitiga. Selanjutnya museum kereta api ini juga bisa diakses oleh komunitas. Kawasan Taman Silo, museum Gudang Ransum, garasi PTBA, Pasar Sawalunto. Itu beberapa yang bisa diaktifasi. Lanjut. 1 menit lagi ya, Mas. Oke. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas. Ada keroncong juga. Kenapa keroncong?
menurut data yang kami temukan di tahun 1920-an itu telah dilaksanakan konser keroncong di Societet atau Gedung Pusat Kebudayaan sekarang, salah satu cagar budaya, dan itu sudah pertunjukan berbayar di tahun 1920-an, dan yang lain itu menjadi aktivasi oleh kawan-kawan komunitas di berbagai atribut cagar budaya yang ada. Lanjut Mas. Ini kita lakukan konsolidasi dan kolaborasi heksahelik. Jadi di sini kami memakai rumus apapun objeknya, rencana aksinya harus beda. Jadi gini, tadi ada objek misalnya Songket Silungkang, kita berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan bahwa ini harus dilakukan upaya pelindungan. Upaya pelindungan ditetapkanlah menjadi warisan budaya tak benda. Ketika telah ditetapkan bagaimana pengembangan dan pemanfaatannya, kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari pisau bedah mereka, apa yang bisa dilakukan terhadap Songket Silungkang setelah ditetapkan. Selanjutnya kita berkoordinasi juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah kreatifnya ketemu, setelah ini dilindungi, bagaimana cara memproduksi secara besar dan pemasarannya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lanjut Mas. Ini salah satu contohnya yang kita lakukan itu. Inspirasi untuk pelestarian OPK Batik Arang. Bagaimana menggali objek pemajuan kebudayaan yang ada, kita tuangkan, kita lombakan, dan menjadi produk-produk batik Arang. Yang menciri khaskannya batik Arang adalah setiap motif harus ada motif rantai. Ini menceritakan perjuangan orang rantai sebagai buruh tambang yang didatangkan ke Sawalunto untuk menambang batu bara waktu itu. Lanjut Mas. Ini event yang setiap tahun dilaksanakan, tahun ini sudah 1 dekade, 10 tahun. Bagaimana memanfaatkan Songket Silungkang ke dalam produk fashion. Artinya kita juga berangkat tema-temanya yang ditetapkan adalah dari objek-objek pemajuan kebudayaan. Seperti itu adalah pecel atau makanan khas di Sawalunto. Ini juga lamang tungke yang sudah ditetapkan sebagai BTBI, dan yang lainnya memang berasal dari objek pemajuan kebudayaan Kota Sawalunto. Lanjut Mas. Ini juga hasil-hasil produk dari Songket Silungkang. Yang di bawah itu adalah dari batu bara. Ini menjadi ciri khas karena mungkin tidak ditemukan di daerah lain juga. Bagaimana batu bara menjadi souvenir. Yang di bawah ini kerja-kerja kolaborasi komunitas. Ada dari Batik Arang, dari Songket Silungkang. Kita libatkan juga kawan-kawan fotografi, kawan-kawan sinematografi, menjadi sebuah kegiatan yang outputnya bisa dimanfaatkan bersama. Jadi kawan-kawan penggiat bisa memakai foto-fotonya untuk foto produk, untuk publikasi dan lain-lain. Jadi itu yang kami lakukan di Simpul Kreatif ini. Lanjut. Ini beberapa event-event kolaborasi komunitas yang coba kami gagas dan kami laksanakan di Kota Sawalunto. Lanjut. Ini kami coba angkat dari tradisi lisan atau cerita sejarah orang lantai. Kita bekerjasama dengan komunitas sinematografi melahirkan film Orang Rantai atau Orang Rantai yang menceritakan sejarah Sawalunto. Dan ini juga cuma hanya ada di Sawalunto, wayang kulit Sawalunto. Gunungannya menceritakan multikultural Sawalunto, ada bangunan PTBA-nya, dan tokoh-tokohnya juga ada Belanda, ada Mandor, ada ibu-ibu, ada Bundokan Duang, dan yang lain-lain. Ini cuma ada di Sawalunto, dan Sumatera cuma ada di Sawalunto, wayang kulit Sawalunto. Lanjut. Kita coba menarasikan kembali agar kawan-kawan bisa membuat hal yang lebih dari 45 signifikasi tadi. Ada bangunan cagar budaya sebanyak 45, kita coba buatkan pelatihan penulisan cerpen. Karena secara umum yang kita sampaikan di awal itu bangunan-bangunan yang diketahui. Bagaimana kawan-kawan lain mengenal 45 bangunan atau cagar budaya yang lain. Sekarang sudah sampai ke tahap percetakan buku potret asa Sawalunto. Itu yang sedang berlangsung di Sawalunto. Lanjut. Ini rangkaian kegiatan aktivasi di bangunan Kota Tua. Lanjut Mas. Ini kita coba mengarsipkan foto lama dan keadaan terkini sehingga ini bisa menjadi inspirasi garap kawan-kawan berkarya ke depannya, baik sinematografi, fotografi, kriya dan yang lain. Ini bisa jadi motivasi dan inspirasi garap bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Lanjut Mas. Lanjut lagi, ini masih sama kegiatannya, ini masih sama dulu dan sekarang. Oke lanjut. Ya terima kasih.
awak tunggu di Sawah Lunto ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukri, ini kita banyak update-update terbaru nih kaitan dengan pelestarian-pelestarian yang dilakukan di Sawah Lunto, mulai dari bangunan, fasilitas, pengembangan ekonomi kreatif, event, buku, bahkan bikin wayang ya tadi Mas di sana untuk mencoba menceritakan narasi-narasi yang ada di sana. Mas Syukri nih, tantangannya apa ya Mas dalam, tadi kan sudah ada pemetaan, sudah ada pendokumentasian, sudah mulai ada museum-museum juga di sana, bahkan sudah mengembangkan ekonomi kreatif berupa produk-produk ya, produk-produk kecil. Tadi dikembangkan untuk bisa jadi souvenir, bahkan mengembangkan batik juga tadi, bahkan wayang ya sebagai media promosi gitu. Ada tantangan nggak ya Mas ke depannya dalam mengembangkan kota pusaka ini gitu? Bahkan levelnya udah dunia ya. Kalau tantangan tadi masih banyak. Yang pertama itu ya sebagian besar tadi kan aset dimiliki oleh BUMN. Itu menjadi kendala ketika pemerintah belum bisa memberikan semacam kerjasama atau SOP, mengeluarkan SOP atau apapun namanya regulasi yang bisa diakses oleh komunitas ini. Itu yang menjadi tantangan. Mereka punya aktivitas, punya kreativitas, tetapi untuk masuk ke satu lokasi misalnya syuting film butuh minta izin dulu yang panjang. Akhirnya kawan-kawan melakukan apa? Ya kita kerjakan dulu, minta maaf, baru minta izin. Itu bagian dari tantangan yang besar kita lakukan. Mungkin harapan tadi ketika pos blok atau M blok tidak masuk ke Sawah Lunto, tapi mungkin kami dibekali juga dengan peningkatan SDM, mungkin bisa copy paste kegiatan, peningkatan kapasitas SDM mungkin agar bisa juga Sawah Lunto punya di situ ada bekas bengkel utama dulu tentang perbaikan alat-alat pertambangan, mungkin jadi kalau bayangan dulu ini bisa jadi bengkel blok ini, tapi mungkin apa yang bisa pos blok atau manajemen M blok datang ke Sawah Lunto untuk melakukan semacam residensi kah, semacam transfer knowledge atau yang lain-lain sehingga Sawah Lunto juga bisa makin meningkat. Tantangan lainnya adalah Sawah Lunto itu tidak berada di kawasan transit atau kawasan pelintasan. Jadi memang butuh upaya besar dari Sawah Lunto mendatangkan banyak orang bisa ke Sawah Lunto. Karena dari jalan lintas Sumatera butuh sekitar 5 kilo ke dalam, dan itu bukan kota persinggahan seperti kota Padang Panjang, kota Solok, kota Bukit Tinggi. Itu yang menjadi tantangan di Sawah Lunto. Tapi kawan-kawan di Sawah Lunto tidak patah arang, tidak patah semangat, tetap berkreativitas. Apa yang bisa mereka lakukan brainstorming, dan apa kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa dilakukan, mereka tetap lakukan. Ada nggak nih gebrakan baru nih kita dikasih clue ke depannya di Sawah Lunto nih? Kalau baru nggak ya, kita memang masih belajar dan terus belajar. Seperti kita sudah beli tuh buku placemakingnya, maksudnya ya, agar bisa kita aplikasikan di Sawah Lunto. Mungkin itu yang akan kita ATM nanti, amati, tiru, mentah-mentah. Oh bukan, amati, tiru, modifikasi itu mungkin suatu saat bisa kita presentasikan mungkin. Siap. Sedikit dari saya mungkin untuk kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa, silakan temu, kenali potensi yang ada di sekitar kita, bikin narasi dan cari ide kreatif, akan menjadi inspirasi garap seperti apa kemudian. Terima kasih.